Swastiastu. Hai, halo. Saya perwakilan dari kelompok 14. Nah, di mana kelompok kami mendapatkan materi mengenai jenis pencemaran, pelestarian, dan sumber daya alam. Dan kami juga akan menampilkan sebuah praktikum mengenai pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, sebelum itu, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk berkenalan dengan kelompok 14. But there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Nah, itu dia perkenalan dari kelompok 14. Sebelum lanjut ke praktikum, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Dan apa saja klasifikasi dari sumber daya alam? Nah, yuk simak sedikit materi mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air, tanah, udara, dan mineral. Adapun klasifikasi sumber daya alam, yang pertama berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Baik, kita lanjut ke praktikum pencemaran sumber daya alam. Yang pertama ada pencemaran udara. Di sini saya akan mempraktekkan pencemaran udara yang menggunakan bahan botol 3 buah dan 2 batang rokok serta menggunakan hewan jangkrik. Nah, di sini kenapa kami menggunakan media ini? Di sini kami perumpamaan di dalam botol ini adalah habitat dari jangkrik ini, atau kita bisa bilang lingkungan sekitar. Nah, batang rokok ini kita anggap sebagai polusi. Di dalam polusi itu pasti berasap. Nah, disinilah kami menggunakan 2 batang rokok seperti itu. Nah, di sini rokok yang di sebelah utara akan kami hidupkan dengan menghabiskan 1/4 batang. Sedangkan yang di selatan kami akan menghabiskannya setengah. Setelah itu kita lihat bagaimana reaksi dari ketiga wadah ini, bagaimana reaksi dari jangkrik di ketiga wadah ini. Di yang pertama di 1/4 batang dan di setengah batang, dan yang tidak ada asapnya atau polusinya. Kita coba dari yang pertama, yang setengah batang. Kita langsung hidupkan untuk rokoknya. Kita habiskan ini setengah batang. Seperti itu. Terus tekan-tekan. Nah, ini kita sudah habis ya 1/4 dari rokoknya. Kita matikan dulu. Kita matikan. Sekarang kita lanjut hidupkan yang akan kita habiskan setengah batang. Kita lakukan kembali agar asapnya masuk. Baik, nah ini sudah habis ya setengah batang. Kita matikan. Sekarang kita lihat di kedua botol ini jangkriknya sudah tidak terlihat ya. Ini jangkriknya yang di rokok yang habis setengah, ini yang 1/4. Ini yang tidak ada asapnya atau tidak ada polusi di dalamnya. Sekarang kita gunakan timer. Kita akan hitung berapa lama sih sebenarnya jangkrik ini bisa bertahan di dalam polusi. Ini kita mulai dari 00, kita hitung, kita tunggu.
kita lihat waktunya. Ini sudah menunjukkan 2 menit. Oke, kita matikan dulu di 2 menit. Di 2 menit ya. Keadaan jangkrik di rokok setengah batang ini sudah tidak berdaya. Ini sudah tidak berdaya. Sedangkan jangkrik yang di rokok 1/4 ini masih bisa hidup, tapi sudah mulai lemas ya. Sudah mulai lemas. Sedangkan jangkrik yang tidak ada asapnya atau tidak ada polusinya ini masih segar. Ya, ini masih segar. Ini masih bisa berlari. Ini masih segar. Masih bisa lari-larian. Nah, ini menunjukkan polusi dari asap rokok, polusi yang dari asap kendaraan, asap rokok ataupun dari pabrik ini sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Contohnya, ini sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Kenapa? Kita ambil contoh dari jangkrik ini. Jangkrik ini saja yang hanya kena polusi dari asap rokok itu sudah mati. Bayangkan banyaknya penduduk di Indonesia itu merokok, kita bilang perokok. Bayangkan polusi yang ada, yang kita hirup setiap hari, itu baru hanya dari asap rokok. Belum lagi dari asap kendaraan bermotor, limbah pabrik, asap dari pembakaran, asap dari orang yang membakar jerami di sawah. Itu belum kita hitung. Itu belum kita hitung berapa polusi yang kita hirup setiap hari. Namun itu tidak terlihat. Nah, bayangkan jika kita di posisi jangkrik ini. Ini yang baru 1/4 aja sudah lemas dan tidak fit lah lagi, tidak bisa bergerak energik. Apalagi ini yang setengah batang rokok sudah mati. Bayangkan kita di posisi jangkrik ini. Bayangkan lingkungan kita tercemar dengan polusi seperti ini. Pasti kita juga sama seperti jangkrik ini. Entah kita lemas dengan menghirup asap tersebut atau kita bisa mati. Itu. Ini kita baru lihat dari segi polusi seperti itu. Nah, kita bayangkan sekarang enapan dari asap ini. Kita lihat, kita coba pakai tisu ya, karena tisu ini bersih. Kita coba pompa asap ini lagi naik. Lihat ini, segini kotor. Kotoran inilah kuman yang kita hirup. Inilah bakteri yang kita hirup setiap ada polusi kendaraan bermotor, polusi dari pembakaran, polusi dari limbah pabrik, ataupun itu dari asap rokok. Inilah bakteri yang kita hirup setiap hari. Seperti itu. Nah, untuk menanggulanginya, lebih baik kita itu setiap kita melihat ada polusi atau mungkin asap yang tebal di jalan atau dari limbah pabrik atau rumah kita dekat-dekat rumah pabrik, lebih baik kita menggunakan masker, jaga-jaga dari bakteri tersebut, bakteri ini, agar kita juga terjaga seperti jangkrik yang tidak ada asapnya. Kita juga bisa energi, kita juga bisa lari-lari lagi, kita bisa sehat. Ini adalah lingkungan yang sehat. Ini lingkungan yang tidak terkontaminasi oleh polusi. Seperti itu. Pencemaran udara itu tidak ada dari polusi. Seperti itu. Yang kedua, pencemaran air. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum tentang pencemaran air. Sebelumnya, di sini saya akan memperlihatkan pengaruh dari minyak bekas terhadap permukaan air. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat efek minyak terhadap sifat permukaan air. Di sini saya memiliki baskom, gayung yang telah diisi oleh air, mangkok yang diisi oleh minyak bekas, lalu sedotan. Yang pertama, saya akan menuangkan air ke dalam baskom. Lalu di sini saya akan meneteskan minyak bekas ke dalam air menggunakan pipet. Bisa diamati bahwa minyak-minyak bekas ini membentuk selaput bening di atas permukaan air. Nah, jadi yang dimana hal ini dapat menghalangi ekosistem yang ada di dalam perairan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Baik, di sini saya akan mempraktekkan salah satu pencemaran tanah dengan minyak goreng. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan
Ternyata minyak dicampur dengan tanah akan mengeluarkan aroma tidak sedap dikarenakan saya menggunakan minyak goreng bekas goreng ikan. Sedangkan air dicampur dengan tanah akan mengeluarkan aroma petrikol atau aroma alami. Nah, itu dia pengertian sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, dan praktikum pencemaran sumber daya alam. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kami, kelompok dari 14, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.